Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini merupakan hari terakhir di bulan April 2022, tanggal 30, dan tema kita pada hari ini adalah takut berpisah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki perasaan krisis melihat dunia yang menuju kegelapan. Sebab api kekal dan keterpisahan dari Allah sangat mengerikan, dan itulah yang harus paling kita takuti. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 28, "Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa atau membunuh tubuh dan membuangnya ke dalam neraka. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Kita harus memiliki perasaan takut terhadap realitas ini. Jangan ada yang kita takuti lebih dari ini. Sebab kalau kita takut terhadap sesuatu lebih dari ketakutan kita terpisah dari Allah, lebih dari ketakutan kita terbuang ke neraka, maka pasti kita tidak setia kepada Allah. Dan tidak mungkin kita dapat menghormati Allah secara patut. Tidak mungkin kita dapat mengasihi Allah. Karena apa yang paling kita takuti dalam hidup memberikan peran besar terhadap sikap kita kepada Allah. Jadi kalau Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 25, "Jangan takut," sebenarnya di balik pernyataan jangan takut tersebut, Tuhan Yesus hendak mengatakan, takutlah akan satu pribadi yang patut kamu takuti. Jangan khawatir atas apapun, tetapi khawatirlah terhadap kenyataan adanya keadaan kalau sampai kita terpisah dari hadirat Allah. Ironis, kenyataan yang kita jumpai di dalam kehidupan ini, banyak orang lebih takut terhadap sesuatu atau seseorang daripada takut kepada Tuhan. Dulu seringkali kita khawatir kalau tidak punya uang, takut kalau nama baik dirusak, takut kalau kedudukan digeser, takut kalau ada apa-apa, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian membuat kita menjadi tidak setia kepada Tuhan tanpa kita sadari. Kita merasa bahwa tidak masalah, namanya juga manusia. Wajarlah jika kita memiliki perasaan takut dan gentar terhadap sesuatu. Tetapi kalau ditinjau dari kebenaran firman Tuhan, tidak boleh. Masalahnya, banyak orang yang tidak takut kepada Allah karena Allah tidak kelihatan. Sedangkan masalah-masalah hidup ada di depan mata. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejatinya yang harus kita takuti adalah kalau kita terpisah dari hadirat Allah. Orang yang takut akan Allah otomatis pasti takut berpisah dengan Dia. Kalau seseorang mengasihi Allah, maka dia pasti tidak ingin terpisah dari Allah. Suasana dunia hari ini, yaitu suasana dunia dari manusia yang tidak takut akan Allah, yang tidak takut terpisah dari hadirat Allah, memengaruhi kita dalam kapasitas yang besar, menyangkut hal-hal besar, sampai menyangkut hal-hal sederhana atau hal-hal kecil dalam kehidupan. Neraka sudah jarang disebut-sebut sekarang. Di kalangan orang beragama saja, menyebut neraka rasanya sudah mulai asing. Orang-orang Kristen pun jarang menyebut hal neraka. Karena mereka percaya kalau mati, nanti masuk surga. Karena sudah yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Padahal keyakinan atau pengaminan akali seperti itu belumlah menyelamatkan. Ini adalah tipu daya dari kuasa kegelapan. Jadi kepercayaan kepada Yesus hanya dirumuskan dengan kata dan kalimat, sehingga kepercayaan itu hanya fantasi,
hanya di atas kertas, tidak ada implikasi konkretnya. Inilah yang membunuh iman-iman orang Kristen. Kekristenan hanya di atas kertas, hanya menjadi liturgi, hanya menjadi teologi atau ilmu. Kekristenan hanya menjadi fantasi. Jika kekristenan bangkrut dan moral manusia menjadi rusak, maka akan banyak orang tidak peduli masuk neraka. Itulah sebabnya pada kesempatan ini mari kita membangun perasaan takut dan gentar terhadap realitas terpisah dari hadirat Allah. Karena ini adalah sebuah keniscayaan. Jangan pernah berkata nanti saja, lalu kita menundanya. Penundaan untuk bertobat dan membenahi diri bisa menjadi sikap membatalkan. Ini mengerikan. Harus sedini mungkin kita merenungkan realitas kekekalan api kekal, realitas terpisah dari hadirat Allah. Jangan sampai ketika Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu," yang ditulis di Matius 7 ayat 21-23, baru kita berpikir, dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka jangan main-main. Mulai sekarang kita harus serius memikirkan hal ini. Ini adalah masalah terbesar dalam hidup kita. Tuhan Yesus juga berfirman, "Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa?" Untuk apa? Seandainya kita punya rumah tangga yang sempurna, pasangan hidup sempurna, ekonomi baik, anak cucu juga baik, tetapi kita binasa. Apa artinya? Percuma. Tidak salah punya pasangan hidup baik, ekonomi yang baik, rumah tangga yang baik, anak menantu cucu yang sempurna. Allah pun menghendaki kita hidup dalam keadaan yang baik. Tetapi lebih dari keadaan baik yang kita miliki di dunia ini, kita harus memiliki kekekalan yang indah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini bukan rumah kita, bukan tempat yang nyaman untuk dihuni, dan hidup ini tragis. Kiranya hal ini harus benar-benar kita pikirkan, kita renungkan dengan baik-baik, bahwa terpisah dari hadirat Allah itu adalah hal yang paling mengerikan. Tuhan bisa memberkati kita dengan keadaan hidup yang berkecukupan, tetapi keadaan seperti itu kiranya tidak membuat kita menjadi lengah, terlena, dan terbius, sehingga kita tidak lagi memikirkan kekekalan. Seakan-akan hidup ini berjalan terus tiada ujung, padahal hidup ini ada ujungnya, dan ujungnya adalah kekekalan. Sekarang kita harus memutuskan dan mulai memilih. Di Matius 19 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Ini bukan berarti kita tidak boleh kaya atau salah kalau kita kaya. Tetapi kiranya disadari bahwa godaan kekayaan itu sangat besar. Tapi sebaliknya bagi kita yang miskin, jangan merasa dengan kemiskinan kita maka akan lebih mudah masuk surga. Belum tentu juga. Sebab walaupun seseorang itu miskin, tetapi kalau dia serakah, masih ingin kaya dengan maksud supaya lebih bahagia dan merasa lebih lengkap, maka mereka juga tergolong kelompok yang sukar masuk surga dan pastinya tidak masuk surga. Bapak Ibu, demikian pembacaan renungan firman Tuhan untuk hari ini. Tetaplah setia dalam pengiringan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.